Apakah saudara siap dilantik sebagai pengurus harian UKM Bahasa PNUP periode 2021-2022? Siap, bersedia. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Kami pengurus harian UKM Bahasa Politeknik Negeri Ujung Pandang bersumpah perasaan selama menjabat di UKM Bahasa. Perasaan sendiri selama menjabat di UKM Bahasa itu tentunya banyak ya. Yang pertama bisa senang karena diberikan amanah dan tanggung jawab sebagai Ketua Umum UKM Bahasa periode 2021-2022. Yang tentunya ini menjadi titik awal saya dalam memimpin UKM Bahasa PNUP yang merupakan banyak tantangan dan rintangan dan bercampur aduk perasaannya. Senang, susah, kadang juga sulit, namun semua itu bisa dilalui berkat kerjasama teman-teman PH juga. Saya merasakan menerima jabatan sebagai Ketua Umum UKM Bahasa periode 2021-2022. Kendala-kendala yang dihadapi selama kepengurusan ini, yang pertama tentunya mengenai penjadwalan kegiatan yang terkadang kita terkendala dengan jadwal akademik, manajemen anggota yang harus kita pahami bersama sehingga kita bisa mengerjakan segala kegiatan-kegiatan dan program kerja ini dengan baik. Mungkin bisa diceritakan sedikit tentang kegiatan pelantikan. Ya, pada saat proses pelantikan sendiri, itu merupakan sebuah momen di mana awal kita mengemban amanah. Jadi pelantikan ini menjadi titik awal kita dalam berkegiatan tentunya, yang menjadi pintu utama dalam memimpin atau meneruskan roda kepengurusan kita, yaitu periode 2021-2022. Dan semoga di periode ini teman-teman PH dan juga seluruh anggota UKM Bahasa bisa puas dengan kinerja kepengurusan ini dan tentunya menjadi sebuah kebaikan bagi kita semua. Perasaan saya itu tentunya senang, stres, terbebani, serta bersyukur telah diberikan kesempatan untuk menjabat sebagai Sekretaris Umum UKM Bahasa PNUP periode 2021-2022. Akan sedikit tentang kegiatan raker. Raker atau rapat kerja UKM Bahasa PNUP periode 2021-2022 yang dilaksanakan setiap awal kepengurusan, di mana presidium memaparkan tugas dan tugas pokok masing-masing serta koordinator memaparkan program kerja yang akan direncanakan untuk satu kepengurusan tersebut. Perasaan saya selama menjabat di UKM Bahasa PNUP periode 2021-2022 yaitu saya sangat merasakan suka dan duka, tapi setiap momen saya sangat syukuri karena saya banyak belajar mulai dari menjadi bendahara umum yang baik dan juga menjadi presidium inti. Selama menjabat di UKM Bahasa PNUP, saya berperan sebagai seseorang yang bersangkutan langsung dengan finansial UKM Bahasa PNUP, mulai dari mengelola, menyimpan, mencatat, dan juga melaporkannya di laporan pertanggungjawaban dan juga MUBES. Selama menjabat di UKM Bahasa, secara pribadi ketua saat itu memaksakan banyak hal yang perlu dipelajari lagi dari
awal pendidikan untuk menuju ke Kalimantan. Kita ceritakan sedikit kegiatan upgrading. Upgrading yang diadakan oleh Departemen Sumber Daya Manusia dengan bertujuan untuk memberikan ilmu kepada pengurus UKM Bahasa PNUP dalam menjalankan amanah kepengurusan. Nah, isi dari upgrading pada tahun ini yaitu keuangan, administrasi, manajemen konflik, kebahasaan, dan juga retorika. Nah, pada saat upgrading dilaksanakan, kami melakukan simulasi keuangan dan simulasi untuk administrasi, dan juga kita diajarkan bagaimana memanajemen sebuah konflik, yaitu yang akan dibutuhkan oleh setiap pengurus harian UKM Bahasa PNUP dalam menjalankan kehidupannya maupun untuk dalam menjaga amanah. Jadi selama menjabat di UKM Bahasa itu saya merasa senang karena diberi kepercayaan yang besar, tapi ada juga tantangannya karena ini merupakan jabatan yang sangat berat gitu ya. Ada di bawahnya banyak hal yang harus dikoordinir dengan baik. Apa saja kendala selama kepengurusan? Kendala dalam kepengurusan itu tentu saja karena sekarang itu di pasca pandemi, jadi ada kegiatan yang dilaksanakan secara online pas awal kepengurusan dan di akhir kepengurusan itu sudah dilaksanakan secara onsite. Kalau program kerja UKM yang paling berkesan itu menurut saya adalah anniversary, karena di anniversary itu kita kegiatan pertama yang dilakukan secara tatap muka langsung, terus di anniversary itu juga ada sharing session sama alumni dan menambah keakraban kita, dan besok paginya kita juga main games yang tentu saja itu membuat kita semakin dekat sama alumni-alumni UKM Bahasa. Mungkin ENIK karena di ENIK itu milik acara seru-seruannya PH. Dan saya juga kayak merasa have fun di sana pas ENIK. Kegiatan anniversary karena alhamdulillah setelah ada COVID bisa diadakan lagi kegiatan tatap muka sama alumni sama keluarga UKM Bahasa itu untuk memperingati hari jadinya UKM Bahasa. Perasaan selama menjabat di UKM Bahasa? Senangnya ada, sedihnya ada, serunya ada, tertekannya ada, stresnya pun ada. Tentunya sangat luar biasa bisa bergabung di UKM Bahasa. Ada senangnya dan tidak bisa bohong juga kalau ada capeknya. Itu bersyukur karena bisa dapat pelajaran baru, selama menjadi PH bisa dapat teman-teman baru. Saya sangat bersyukur menjadi bagian dari UKM Bahasa. Untuk di awal itu ya pasti kita excited banget gitu kan. Nah, tapi sayangnya untuk ya, di bagian akhir-akhir itu memang agak sedikit sudah lelah, sudah sedikit tekanan kan gitu. Selama menjabat campur aduk, ada sukanya, ada dukanya. Bahasa yang telah dilakukan? Pembenahan yang dilakukan setiap triwulan, terus pengelolaan inventarisasi juga yang dilakukan setiap triwulan, dan piket dilakukan selama kepengurusan dan pengarsipan database. Di pembenahan semua teman PH dari departemen lain ikut berpartisipasi, dan di situ menjadi momen semua PH dalam menjalin silaturahmi yang baik. Program kerja bahasa yang pernah dilakukan yaitu Open Recruitment dan juga Learning, yang merupakan program kerja dari Departemen Sumber Daya Manusia, di mana program kerja ini bertujuan untuk merekrut kader baru bagi UKM Bahasa PNUP. Di Open Recruitment terdiri dari dua kegiatan. Yang pertama dimulai dari pendaftaran, kemudian diikuti tahap seleksi yang terdiri dari
tes tulis untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan dari calon anggota baru dari UKM Bahasa PNUP, dan diikuti dengan wawancara untuk mengetahui aspek dan juga karakter dari calon anggota UKM Bahasa PNUP. Dan untuk learning sendiri terdiri dari 2 hari. Di hari pertama, calon anggota UKM Bahasa PNUP dibekali dengan pengetahuan seperti metode persidangan, tentang sejarah UKM Bahasa PNUP dan hal-hal yang lainnya. Dan di hari kedua, calon anggota UKM Bahasa PNUP diberikan waktu untuk menerapkan segala hal yang telah didapatkan di hari pertama Leadership Training UKM Bahasa PNUP. Untuk Departemen Danus sendiri itu ada 7 program kerja, diantaranya itu ada pembuatan jaket. Jadi pembuatan jaket ini sebagai identitas non formal untuk anggota UKM Bahasa. Dan untuk pembuatan PDH itu ditujukan untuk PH-PH yang baru akan menjadi PH di kepengurusan periode yang berjalan ini. Untuk proker Baksa sendiri, alhamdulillah bisa kita laksana di akhir bulan Ramadan kemarin. Itu dengan segala bentuk bantuan apresiasinya kakak-kakak alumni, pengurus harian, serta anggota-anggota baru UKM Bahasa yang ikut memeriahkan. Alhamdulillah bisa dilaksanakan di salah satu panti asuhan kemarin, itu memberikan bantuan kepada adik-adik panti, serta ada acara rangkaian ikut belajar mengajar bersama adik-adik panti, main game, dan buka puasa bersama. Departemen Aplikasi dan Kreativitas itu sendiri, beberapa program kerja kami yaitu mengelola sosial media seperti Instagram, Facebook, dan YouTube. Selain itu juga kami juga tentunya mendokumentasikan setiap kegiatan yang dilakukan oleh UKM Bahasa, dan kami juga mengurusi website. Salah satu yang baru dari kepengurusan ini yaitu konten pada Reels. Jadi kami membuat video singkat supaya orang lebih mudah memahami konten-konten kebahasaan yang kami angkat. Pada English Olympic tahun ini dilaksanakan 3 hari, di mana pada hari pertama itu adalah pelaksanaan technical meeting, hari kedua merupakan opening ceremony dan juga pelaksanaan lomba babak prelim round, dan hari ketiga yaitu babak final dan pelaksanaan closing ceremony dan pengumuman pemenang masing-masing lomba. Pada I.O. tahun ini saya sangat mengapresiasi semangat dari teman-teman PH dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Terima kasih untuk teman-teman panitia yang sudah semangat dari awal sampai akhir kepanitiaan. Terima kasih juga, dan tetap semangat untuk membawa nama baik UKM Bahasa PNUP di tingkat nasional. Departemen Kebahasaan itu ada 4. Yang pertama itu ada English Course, yang dimana kita pasti belajar tentang bahasa Inggris. Selanjutnya itu ada English Meeting, dimana kita tetap belajar bahasa Inggris, tapi di situ kita lebih mengarah pada kita mengemukakan pendapat Inggris. Jadi itu dapat melatih kita agar dapat lebih baik lagi dalam hal misalnya public speaking, seperti itu. Terus selanjutnya ada Semi Course, dimana Semi Course itu kita belajar bahasa asing yang lain. Di Semi Course itu ada 4 bahasa. Yang pertama ada bahasa Arab, yang kedua ada Mandarin, diikuti Jepang, lalu Korea. Setelah itu ada English Evaluation. Nah, di English Evaluation itu
di mana teman-teman PH itu diberikan soal pertanyaan dalam bahasa Inggris. Nah, materinya itu berasal dari English course yang pernah diikuti. Nah, di situ dilihat bagaimana perkembangan atau sebagaimana pemahamannya teman-teman pengurus dan dituangkan pada pengisian forum English Evaluation. Selama menjabat menjadi DP. Ya, kalau ditanya mengenai perasaan saya menjadi DP itu, kalau saya sih tidak terlalu bagaimana kalau jadi DP. Kayak yang berkegiatan itu kan PH, DP hanya mengawasi. Jadi di sini perasaan saya kayak enjoy gitu. Dan yang penting kami nih sebagai DP terus dampingi dan juga jawab apa yang PH butuh. Jadi kalau saya tidak terlalu bagaimana sih. Untuk tantangannya itu sendiri itu pastinya masalah waktu. Artinya kami agak susah mencocokkan waktunya, dan juga untuk pelaksanaan LPJ begitu juga ataupun kegiatan PH itu biasa kami tidak selamanya harus bisa hadir dikarenakan kesibukan masing-masing juga. Apa yang ingin disampaikan kepada PH? Terima kasih sudah berjuang sejauh ini dan semoga kalian banyak belajar. Terima kasih sudah mau meluangkan waktunya dengan tenaganya selama 1 periode. Terima kasih selama 1 kepengurusan ini kerjasamanya bisa menerima pelajaran pengalaman yang baik di UKM Bahasa. Terima kasih banyak yang sudah berpartisipasi dalam program kerjanya Departemen Kesekretariatan. Kalian sangat luar biasa pada keputusan ini. Nice team dan semoga kedepannya lebih baik. Terima kasih sudah bersama-sama mengemban amanah selama 1 periode kepengurusan. Jadikan sebagai pembelajaran, karena ketika segala proses dijadikan sebuah pembelajaran itu akan mendapatkan pelajaran tentunya, dan di kedepannya kita dapat menjadi negara nasional. Tetap menjaga solidaritas keluarganya. Saya harap kalian tetap bertanggung jawab atas apa yang kalian ucapkan di pengukuhan. Meneruskan apa yang menjadi hak kita di masa. 1 kata untuk UKM Bahasa. Harga. Keren. Thanks. Keren. Amazing. Belajar. Wonderful. Sugoi. Challenging. Nice name. Rumah. Belove. Beban dan love. UKM Bahasa. Grasp the world by language.